Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabila Jamjami dengan NIM 11920601020 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan dengan judul refleks pada tendon manusia. Landasan teori. Sistem koordinasi ialah suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar bisa bekerja secara serasi, di mana sistem koordinasi ini bekerja untuk menerima rangsangan yang ditangkap oleh alat indera, kemudian mengolahnya di dalam otak ataupun sumsum tulang belakang, lalu meneruskan rangsangan untuk ditanggapi melalui organ yang bersangkutan. Setiap aktivitas gerak yang terjadi dalam tubuh, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, semuanya merupakan hasil koordinasi yang rumit menurut Purnamasari 2017 halaman 14. Kemudian gerak pada sistem saraf ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak sadar, di mana saraf sensorik akan menerima rangsangan lalu dilanjutkan ke otak dan akan diteruskan menuju saraf motorik. Dan yang kedua ada gerak refleks, yaitu gerak yang berjalan dengan cepat dan tidak memerlukan kontrol otak menurut Anissa 2019 halaman 91. Gerak refleks diartikan sebagai gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Nah, di mana jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks ini bisa disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya menyakitkan ataupun mengejutkan menurut Puspita 2019 halaman 209. Lalu, gerak refleks ini dapat dibedakan menjadi refleks otak bila mana saraf penghubung berada di dalam otak, contohnya itu pada gerak mengedip ataupun mempersempit pupil bila ada sinar. Kemudian ada juga refleks sumsum tulang belakang. Nah, ini terjadi bila sel saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang, seperti refleks pada lutut menurut Sherwood 2001. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Dan berikut ini merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. Berikutnya prosedur kerja. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Hadapkan mata pada benda yang dekat dan jauh dan perhatikan pupil. Telan air ludah, lalu minum, dan lakukan proses menelan kembali. Jatuhkan benda pada telapak tangan dan perhatikan refleks yang terjadi pada telapak tangan tersebut. Duduki kursi dengan kaki menggantung, lalu benturkan palu pada lutut. Gelitik telapak kaki dan perhatikan refleks yang terjadi. Amati kelopak mata, bahu, leher, dan kepala saat bersin. Selanjutnya adalah hasil. Di bawah ini merupakan tabel hasil pengamatan. Yang pertama, refleks pada pupil, respon tubuhnya. Pupil mengalami pembesaran. Kemudian refleks pupil dengan tiba-tiba, pupil mengecil, terjadi reaksi mengedip kornea, kelopak mata dengan cepat menutup. Lalu yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Mata berkonvergensi, pupil menjadi konstruktif, serta mata memfokuskan pada objek. Lalu yang keempat ada refleks menelan, di mana menelan saliva lebih mudah setelah meminum air dibanding menelannya tanpa minum air terlebih dahulu. Lalu ada refleks telapak tangan, ketika dijatuhi benda, refleks tangan akan menghindar dengan cepat. Kemudian ada refleks patella. Nah, patella melakukan gerakan mengangkat. Lalu pada refleks kaki, kaki menghindar dan jari kaki bergerak-gerak. Dan terakhir ada refleks bersin. Saat bersin, kelopak mata menutup, bahu terangkat, leher turun, dan kepala menunduk ke bawah. Berikutnya pembahasan. Yang pertama ada refleks pada pupil. Setelah mata ditutup selama 1-2 menit lalu dibuka, nah pupil ini terlihat melebar atau membesar. Hal ini terjadi karena pupil berusaha untuk menangkap lebih banyak cahaya setelah sebelumnya dalam keadaan gelap karena ditutup. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Kurniawan 2019 halaman 36 bahwa pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang.
Kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Nah, pada kondisi terang, pupil mata akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk, maka mata menjadi silau dan tidak nyaman. Oleh karena itu, kelopak mata pun menutup sebagian untuk mengurangi cahaya. Dan reaksi kornea pun mengedip. Begitupun menurut ADI 2014 halaman 83 bahwa pupil akan mengecil jika menerima cahaya yang berlebih. Lalu, refleks akomodasi pandang. Ketika seseorang melihat benda dari jarak dekat, terjadi refleks konvergensi akomodasi, di mana mata berkonvergensi, pupil menjadi konstruktif dan mengecil untuk memfokuskan pada objek, seperti yang dikemukakan oleh Wati 2018 halaman 13, bahwa daya akomodasi mata dibatasi oleh titik dekat dan titik jauh. Keempat, ada refleks menelan. Nah, proses menelan air saliva setelah minum dirasa lebih mudah dibandingkan sebelum minum air. Hal ini terjadi akibat perbedaan kekentalan air ludah, di mana produksi saliva secara tidak sadar terjadi oleh saraf otonom, sedangkan ketika meminum air lebih mudah karena tidak diatur atau dipengaruhi oleh sistem kerja saraf. Selain itu, menurut Roni 2017 halaman 48 dikatakan bahwa proses menelan ini merupakan suatu aktivitas neuromuskuler yang kompleks meliputi koordinasi yang cepat dan struktur-struktur dalam cavum oris, faring, laring, dan esofagus. Berikutnya ada refleks telapak tangan. Nah, secara sederhana gerak refleks ini terjadi secara tidak sadar dan memberikan respon segera setelah ada rangsang. Menurut Puspita 2009 halaman 209 dikatakan bahwa gerak refleks terjadi akibat rangsangan yang mengejutkan atau menyakitkan. Nah, oleh karena itu ketika telapak tangan dijatuhi sebuah benda, otomatis telapak tangan akan menghindar karena rangsangan ini menyampaikan pesan bahwa hal tersebut bisa menyakitkan tangan. 6. Refleks patella. Pada saat duduk di atas kursi dengan posisi kaki menggantung, maka patelanya akan mengangkat karena normalnya patella itu terletak di celah dasar femur. Otot-otot ekstension lutut adalah M. quadriceps femoris yang membentuk anterior paha dan melekat ke tibia atau tulang kering tepat di bawah lutut melalui tendon patella. Nah, menurut Gandong 2002 dikatakan bahwa pengetukan tendon ini menggunakan sebuah palu karet akan secara pasif merenggangkan otot-otot quadriceps dan mengaktifkan reseptor-reseptor gelendongnya. 7. Refleks kaki. Saat digelitik, kaki akan melakukan gerak refleks untuk menghindar karena geli. Hal tersebut terjadi akibat saraf pada telapak kaki lebih peka. Akibatnya, ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang berlebih daripada bagian tubuh lainnya. Karena beberapa saraf pada telapak kaki memiliki konsentrasi ujung saraf yang sangat dekat dengan permukaan kulit. Terakhir adalah refleks bersin. Nah, salah satu mekanisme pertahanan tubuh pada saluran pernapasan yaitu refleks bersin. Karena pada refleks bersin ini terjadi rangsangan oleh beberapa faktor yang menyebabkan saraf sensorik menghantarkan impuls ke pusat refleks yaitu medula lateral. Nah, refleks bersin ini juga hadir sebagai respon negatif terhadap benda asing dan bersifat fisiologis. Menurut Janar 2017 halaman 79. Nah, ketika terjadi refleks bersin juga secara otomatis terdapat gerakan-gerakan yang khas meliputi gerakan kelopak mata menutup, kemudian bahu terangkat, leher menurun, dan juga kepala menunduk. Terakhir, kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapannya berlangsung secara otomatis terhadap rangsang, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Nah, gerak refleks dikatakan juga sebagai lengkung refleks atau jalan pintas. Nah, biasanya rangsangan yang menyakitkan dan mengejutkan membuat gerak refleks ini tanpa disadari terjadi di dalam tubuh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.